Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, dimanapun Anda berada. Baik, pertemuan kali ini, jumpa kali ini, kembali Kang Asep akan bercerita tentang kehidupan Kang Asep di masa yang lalu, yang tentunya masih dalam cerita mistis. Nah, eh, namun sebelumnya Kang Asep akan menyapa terlebih dahulu. Apa kabarnya nih sahabat subscriber Kang Asep Hidayat semua? Apakah sehat selalu? Ya mudah-mudahan lah. Kalau Kang Asep berharap dan mendoakan agar selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, kemudian makin lancar ibadahnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bagian ceritanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah selengkapnya. Nah, jadi begini teman-teman. Tahun 2012 kan saya pindah nih ke Batam. Ke Batam seperti ada dalam cerita yang berjudul Santet Nyaris Membunuhku. Itu kan tahun 2012. Saya tinggal di kontrakan yang ada di Mediterania. Namun belum sampai setahun saya di kontrakan itu, saya memutuskan untuk pindah ke mes yang berada di area Mako Bodake Peri. Nah, ya dengan segala pertimbangan kenapa saya pindah sementara kontrakannya kan masih panjang. Yaitu tadi saya merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah itu dengan segala gangguan-gangguannya. Akhirnya saya pindah ke mes. Ya selain itu juga lebih dekat saya ke kantor ya. Ngantor tuh saya dekat, nggak perlu pakai kendaraan lagi ya karena memang saya tinggal di lingkungan tersebut. Nah, saya merasa nyaman ya, merasa nyaman tinggal di mes itu. Ya tadi salah satunya dekat ke kantor, kemudian juga nggak bayar tentunya, nggak bayar listrik, nggak bayar sewa rumah. Itu sih yang utama ya. Karena yang namanya juga saat itu saat itu saya berjauhan dengan anak-anak dan istri saya. Saat itu istri saya alhamdulillah bisa mutasi dinasnya ke Kota Pekanbaru, namun saya masih nyangkut di Pulau Batam, belum bisa mutasi ke Pekanbaru ikut serta ya. Jadi ya akhirnya berjauhan. Yang namanya berjauhan nih teman-teman, banyak hal yang membuat kita itu jadi serba salah. Dan apalagi saat itu saya seorang diri ya di Kota Batam. Kota Batam ya teman-teman ya tahu sendirilah seperti apa. Dapat dikatakan kota metropolitan yang hingar-bingar, penuh dengan segala hiburan-hiburan malamnya. Jadi kalau kita tidak kuat hati kita ya, iman kita ya bisa terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Nah pada saat itu saya berusaha untuk mawas diri. Artinya ya yang tidak mudah lagi saya untuk dunia glamor. Kemudian juga saya kan sudah memutuskan untuk menjauhi dunia seperti itu. Ya selain saya memang sudah alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat saya sudah sampai ke tanah suci haram. Jadi sangat disayangkan apabila saya kembali terjerumus ke dunia kegelapan seperti itu. Saya menganggap itu dunia kegelapan. Lanjut cerita dengan situasi saya berjauhan dengan anak istri. Ya kalau biasa orang mengatakan dua priuk. Dengan
kehidupan seperti itu tentunya dari segi kehidupan atau biaya hidup pun lebih besar ya, karena di sana anak-anak dan istri saya juga harus hidup dengan segala biayanya. Nah, saya pun walaupun sendiri di kota Batam, ya saya juga perlu hidup ya, biaya juga. Jadi disitulah saya mawas diri. Saya tidak mau aneh-aneh, karena juga selain itu, sekuat apapun keimanan kita, jika kita tidak berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang buruk, iya, pasti goyahlah iman kita. Nah, jadi di saat itu saya lebih memutuskan untuk menjaga diri, menutup diri. Jadi hari-hari saya kegiatan, selain saya ke kantor bekerja seharian, ya ketika malamnya saya hanya berada di mes. Selain di mes itu, kebetulan di area belakang kantor itu, Mako itu ya, Mako tuh markas komando itu banyak area lahan kosong. Jadi disitulah saya ya bercocok tanam lah untuk mengisi waktu-waktu saya yang luang, karena sudah bisa dipastikan ya, teman-teman bisa bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu, pasti jenuh, suntuk dan sebagainya. Jadi saya untuk menghilangkan rasa suntuk itu, rasa jenuh itu, di saya ya bercocok tanam, cangkul ya, itu olahraga. Dan di sana juga banyak ya, ada beberapa kolam dengan ukuran besar yang tidak terurus. Jadi saya pelan-pelan saya bersihkan. Alhamdulillah, pimpinan yang pada saat itu melihat apa yang saya lakukan itu mensupport saya. Ya, saya pada saat itu juga saya melakukan itu dengan ikhlas. Tidak ada tujuan satu mencari perhatian dari pimpinan, tidak, demi Allah. Saya benar-benar mengisi kekosongan saya dengan melakukan sesuatu yang sangat berarti. Selain untuk diri saya juga mungkin untuk kesatuan saya ya, kantor segitu luasnya tuh saya bersihkan. Nah, disitulah komandan saya atau pimpinan saya itu mensupport dengan membantu biaya gitu kan, biaya untuk membersihkan area tersebut. Sehingga pernah dengan dukungan pimpinan sempat diberlakukan, artinya dihidupkan kembali lahan-lahan tidur. Sehingga tahun berapa ya kira-kira, itu sempat Pak Kapolri dan beserta Ibu datang ke sana dalam rangka penanaman 1000 pohon. Alhamdulillah saya sempat berfoto bareng sama beliau. Di situ saya merasa senang. Ya, jujur ada rasa bangga, tapi bukan berarti saya sombong, tidak. Nah, namun di balik itu ada hal-hal yang di luar logika atau di luar nalar kita sebagai manusia. Apa itu? Ya, hal-hal mistis. Hal mistisnya seperti apa? Jadi, lingkungan area tersebut itu sangat sepi. Apalagi kalau sudah jam 5 sore, bahkan lebih parah lagi, Jumat siang atau sore itu sudah sangat sepi. Karena mungkin ya ketika Jumat sore itu banyak personil atau para pejabat yang tinggal di asrama tersebut atau di mes itu ya udah bertebaran. Mungkin keluarga masing-masing, ada yang di Jakarta, ada yang Tanjung Pinang dan sebagainya. Jadi saya benar-benar sendiri. Ada sih beberapa penghuni asrama, tapi di sana nggak banyak, hanya para pejabat saja yang mungkin tinggal di sana. Disitulah saya merasakan betul-betul sepi, sunyi. Jadi dalam keadaan seperti itu, secara otomatis rasa sedih
Di hati dan pikiran saya berkecamuk. Bagaimana nggak berkecamuk? Saya hidup sendiri di lingkungan yang sunyi, jauh dari anak dan istri, keluarga semuanya. Jadi ketika Jumat siang itu saya sudah keluar untuk berbelanja. Untuk berbelanja ya, untuk Jumat sore atau malam, kemudian Sabtu, Minggu. Berarti kurang lebih 2 hari lebih itu saya mempersiapkan diri untuk ya kebutuhan saya, karena saya malas untuk keluar belanja, beli Indomie, rokok dan sebagainya, kebutuhan saya. Nah, disitulah ketika mulai malam menjelang. Ketika malam menjelang itu saya benar-benar entah apa yang ada dalam pikiran tuh seperti kamu. Namun saya tetap beraktivitas seperti biasa. Saya pergi ya selepas menjelang maghrib, saya pergi ke masjid yang kebetulan di lingkungan Polda itu ada masjid besar. Selepas Isya saya kembali ke mes. Luar biasa itu. Jadi mes saya itu, misalkan ini ada perkantoran. Jadi mes saya itu betul-betul di paling belakang dan paling sudut sini. Ini kantor. Paling belakang ini sudut, dan ini ada jalan menurun, dan ini semua area ya kebun ya. Pada saat sebelumnya itu hanya seperti semak-semak belukar, kayak hutan gitu ya, hutan. Cuma itu tadi saya berinisiatif untuk membersihkan, dan pada akhirnya saya mendapat dukungan dari pimpinan, dibersihkan dan jadi area perkebunan ya, perkebunan seperti ubi, pisang, sayur-sayuran dan banyak lagi. Nah, kemudian di dekat sini juga banyak kolam-kolam yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, lanjut cerita, sepulang dari masjid saya balik ke mes. Nah, di mes itu saya suntuk tapi juga nggak bisa saya berbuat apa-apa ya, memang situasinya seperti itu. Nah, apa dan bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa suntuk saya itu? Saya seringlah akhirnya saya duduk nongkrong di pinggir kolam ikan yang sudah saya bersihkan. Nah, jadi kolam ikan yang sudah saya bersihkan itu, di tepian kolam itu ada beberapa gazebo, dan gazebo itu pun sudah dibersihkan, jadi ya enaklah buat nongkrong. Jadi kalau hari-hari dinas itu banyak personil atau anggota yang ketika jam istirahat mereka memilih duduk-duduk bersantai di gazebo yang berada di pinggiran kolam tersebut, dan kolam itu sangat besar gitu. Nah, jadi bukan malam itu saja sebenarnya, hampir setiap malam saya untuk mengisi kekosongan saya duduk di kolam itu. Dan pada saat itu saya sendiri, kemudian tak lupa saya bawa pancing. Jadi saya sering mancing di kolam itu, tapi hanya untuk hiburan. Jadi mancing, kemudian dapat ya saya lepaskan lagi ke kolam itu. Nah, singkat cerita, saya sudah berada di gazebo itu kira-kira jam 8:30 malam. Duduk saya, dan karena posisi kolam itu seperti lembah ya, karena asrama dan jalan itu di atas. Jadi ketika dari perbatasan area itu agak menurun jalan, nah jadi jalan itu di atas, kolam itu di bawah, dan gazebo itu di bawah. Nah, di situ saya duduk, kemudian saya lemparkan pancing ke kolam. Ada 2 pancingnya, saya taruh itu, nggak lupa tuh saya jepit si joran itu, saya jepit pakai jari kaki saya, karena ikannya gede-gede. Jadi kalau nggak dijepit, ketika dimakan sama ikan itu bisa terbawa itu jorannya ke saya yang masuk kolam tuh. Dan saya pernah itu terjadi sama saya.
Jadi joran saya, mahal-mahal beli, masuk ke dalam kolam itu. Nah lanjut cerita, setelah saya lemparkan pancing ke kolam, saya seperti biasa, saya main HP, saya ya WA atau bahkan SMS-an sama istri saya sambil ya pak cemilan makan. Tiba-tiba hujan. Hujan itu nggak pakai apa-apa, langsung gede hujannya. Entah berapa lama itu hujan, terus deras dan dibarengi apa? Barengi angin kencang. Saya saat itu saya terkurung dengan hujan. Jadi ya seperti biasa ya, saya diajarin sama almarhum bapak saya, jikalau hujan deras barengi petir dan angin itu saya berazan. Dan sebelum berazan, saya ya terlebih dahulu saya bersuci ya. Kebetulan di samping gazebo itu ada keran. Saya berwudu situ, kemudian saya berazan. Kencang angin itu, gila. Saya deg-degan, ya gimana? Saya sendiri, bayangin sendiri, gelap. Ya nggak gelap-gelap amat sih, karena memang di seberang kolam itu ada tiang lampu, ada tiangnya lampu, dan ada lampunya satu. Itu goyang-goyang kena angin. Dan tempias dari lampu jalan yang berada di belakang saya di atas itu. Itu ya remang-remang. Nah, lanjut cerita, berazan, berazan, kemudian selesai azan, saya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Demikian saya berselawat terus. Nah, alhamdulillah, secara perlahan angin kencang itu berkurang dan hujan yang deras itu pun berkurang, tinggal menyisakan gerimis hujan. Ya walaupun hujan itu tidak berarti total ya, tapi gerimis. Jadi suasananya tuh jadi sepi. Ya bayangin, dari hujan deras, angin kencang, tiba-tiba set hilang, tinggal titik gerimis. Memang hujannya dan anginnya hilang yang gede itu, tapi berganti dengan perasaan yang lumayan serem. Dan disitulah tiba-tiba itu joran sepancing saya bergerak. Ada yang makan nih, tadi besar. Astagfirullahaladzim, merinding, maaf ya. Besar. Tapi besarnya ikan itu juga nggak logika. Kenapa nggak logika? Tiba-tiba itu jebuar, gede. Ya nggak mungkin lah di kolam segede-gedenya kolam itu ada ikan udah kayak sebesar badan kita, ini kan nggak mungkin. Putus. Nah itu joran yang satu. Nah saat itu saya udahlah, saya nggak usah putusin, nggak saya ganti kail lagi, saya taruh. Saya lanjutkan dengan main HP. Ya tapi main HP, tapi pikiran itu nggak fokus lagi. Ya masih kepikiran dengan yang tadi jebuar, yang kayak ikan gedenya tuh kayak badan kita. Kepikiran saya. Ya saya tahu lah. Ya memang kolam itu sebelum saya ada di situ pun, ketika saya belum berdinas di situ pun memang sudah ada. Tapi segede-gedenya ikan yang di dalam kolam itu ya seberapa lah teman-teman. Tapi sudahlah, saya berusaha untuk berpikir positif aja. Nah, saya terus begini, rokok. Ya, jujur, saya memang perokok ya teman-teman. Nah, kayak gini, tiba-tiba, plung. Saya mendengar, kalau melihatnya saya enggak ya. Saya mendengar seperti ada benda bulat sebesar kepala tangan kita lah masuk ke kolam
ikan. Karena memang paling-paling hanya berjarak 2 meter ya dari gazebo ke kolam itu. Blum, saya gini, saya melihat riak air. Ya gimana kalau ibaratnya batu segede ini dilemparkan ke kolam, pasti beriak air kan. Di situ. Udah saya cuekin aja. Segini lagi. Tak lama lagi kembali terulang. Blum, lebih gede lagi. Ini tadi yang pertama segede ini, yang kedua kali itu mungkin seperti apa ya? Seperti kelapa ya, kelapa yang masih muda kan masih basah tuh. Masuk kolam. Blum. Gini lagi saya. Riak airnya jelas makin gede dari yang sebelumnya. Udah, di situ saya mulai curiga. Kemudian saat itu saya tidak cuma merasakan, saya sudah mulai melihat pergerakan-pergerakan di sekeliling saya, dan itu nggak satu, teman-teman. Di sudut sebelah kiri itu kolam, seberang kolam itu kan di situ ada rumpun pisang kepok yang udah tinggi. Itu masih tersinari oleh bias sinar yang dari saya bilang seberang kolam gazebo itu kan ada tiang listrik, dari situ ada lampu yang satu. Situ. Saya di situ melihat seseorang yang tengah berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih. Ya artinya saya berpikir itu seseorang yang cacat, dan saya melihat sosok itu bukan kali itu saja, dan saya tahu sosok itu bukan manusia, tapi mungkin jin atau penampakan. Dia cacat kan, tapi karena mungkin sudah terbiasa saya, dan saya sudah sering melihat dia, jadi saat itu saya nggak ada rasa takut nih. Tapi bohong ya kalau ada rasa takut ya. Ada rasa takut, tapi udah saya cuekin aja karena udah sering melihat dia itu. Jadi, nah di depan seberang kolam saya itu, di situ kan ada kayak seperti pelantar. Tahu nggak pelantar, teman-teman? Pelantar itu seperti ini kan air, jadi ada seperti jembatan dari papan yang menjorok ke permukaan kolam gitu kan. Nah, itu di sini seperti jembatan itu, tapi ke arah ke kolam. Saya di ujung pelantar itu saya melihat sosok wanita ya, sedang duduk di situ dengan posisi tertunduknya. Saya nggak bisa bergerak lagi, gimana? Cuma saya waktu itu saya langsung berbicara. Saya mohon maaf, jangan ganggu saya. Mohon maaf, jangan ganggu saya. Kalian tahu saya ini siapa dan untuk apa saya di sini? Saya di sini menjalankan tugas, dan saya jikalau memang ini tempat kalian, saya sudah berusaha untuk membersihkan tempat kalian supaya tempat kalian lebih nyaman. Jadi tolong jangan ganggu saya. Dan saya di sini hanya untuk duduk. Selesai saya bicara kayak gitu, ya, bagaimana teman-teman? Tiba-tiba saja, piuar. Bukannya berhenti, bukannya hilang, gangguan itu malah seperti ada sosok gede terjun ke kolam. Posisinya tuh gini, bukan gini. Kalau posisinya gini, kan celup. Ini seperti kayak gini. Itu teman-teman, hingga air itu muncrat mengenai muka saya yang duduk di tepi gazebo itu. Saat itu saya nggak terkejut, dan saya nggak bisa bergerak saking terkejutnya. Saya terpaku kayak gini, terkunci mata saya tuh ke kolam itu. Dan di situ teman-teman, secara perlahan air mulai tenang, dan dari ujung atau seberang kolam itu saya melihat teman-teman, di dalam kolam itu seperti ini,
Seperti orang berenang dengan gaya dada ya kalau nggak salah, yang timbul dalam seperti itu. Dan itu dan jelas nampak kepada rambutnya itu beriak-riak di air. Ya gimana orang rambut panjang nggak diikat terus berenang di dalam air, kan bisa ngebayangin ya teman-teman ya, itu pasti itu beriak-riak ini si rambutnya ini. Gila, Allah Akbar. Di situ saya nggak pakai babi ini dan itu lagi, saya langsung ngambil HP, ini makanan ini dan itu, saya nggak peduli lagi. HP ini begitu saya bisa bergerak itu, saya beranjak dari gazebo itu dan saya mau berlari. Tapi itulah memang aneh juga, saya nggak lupa itu pancing itu nggak saya tinggal. Sempet-sempetnya saya mengambil joran pancing, berlari tanpa saya gulung, saya berlari, tek, putus ya kan tali itu. Ya nggak tahu itu pancing saya tuh entah dia yang pegangin, entah bagaimana, susah itu teman-teman nyangkut. Tapi saya paksa, akhirnya putus. Berlari yang kembali ke mes saya, dan kebetulan mes itu nggak jauh, kira-kira sekitar 50 meter dari kolam tersebut yang dimana saya duduk gazebo. Sebenarnya kalau dari ujung kolam sini itu paling 40 meter, tapi karena saya duduk di sini bagian tengahnya itu di mana ada gazebo, situ saya berlari gitu. Nah di saat berlari itu saya menuju ke mes, hujan kembali deras. Seperti ngejar, hujan itu seperti ngejar saya. Kemudian yang memang mes itu nggak saya kunci, begitu buka tek masuk jebret kunci itu. Begitu sampai di mes itu, wah, pancing itu nggak saya bawa masuk. Begitu sampai depan rumah, lempar di teras, masuk jebret kunci. Gua dengan napas badan merinding gitu kan. Saya langsung masuk kunci, saya ke belakang ambil handuk, ini langsung saya masuk kamar ya, dalam keadaan masih basah. Masuk kamar itu sengaja semua lampu saya matikan lampu-lampu itu hening. Namun ya di situ baru hujan deras itu dengan di atap saya itu butak. Di situ saya betul-betul menggigil. Iya, menggigilnya itu cenderung bukan karena kena hujan ya, menggigil ketakutan. Nah, di saat itu saya buka kaos saya, buka baju, saya lap, kemudian ketika saya ngelap muka ini, tiba-tiba saja saya mau dengar seperti duk, seperti itu. Kembali lagi saya deg-degan lagi. Waduh, saya benar-benar seperti teror habis-habisan. Nah, seperti ada langkah berat dan sengaja kayak diduk-dukin ke lantai teras di depan itu. Nah, disitulah saya beranikan diri, saya coba sendiri. Kan kamar saya tuh, kamar mes saya itu kan, saya sendiri kan mes tuh. Nah situ kan langsung jendelanya itu kan menghadap langsung ke teras tuh. Di teras itu kan terang lampunya. Nah jadi di dalam rumah dan kamar itu pun langsung saya matiin gelap. Saya bisa buka, saya intip kayak gini. Tuh. Di situ saya kok bisa tahu yang di luar itu seperti tahu saya ngintip gitu loh. Nah, seperti tahu. Saya ngelihat ini kan teras. Nah, ini rumput. Nah, saya melihat seperti ada sosok hitam di situ, mundar mandir. Namun ketika saya menyingkapkan kain jendela, itu sosok langsung berhenti berdiri. Nah, secara perlahan pasti dia seperti gini.
seperti mau nengok ke arah jendela di mana saya lagi ngintip. Belum sempat mukanya nengok ke saya, saya langsung set, saya tutup lagi. Saya dengan secara HW sampai masih agak basah-basah tuh, saya nggak banyak situ, langsung nyungsep saya ke kasur. Saya tutup pakai selimut nih, kepala, tapi nggak bisa tidur. Saat begini, jam selimut gini. Nah, di saat itulah saya merasakan nih gini, bukan ngasih PR, bukan. Teman-teman bisa praktekin di rumah ya, kalau mau ya. Bisa, saya yakin nih, teman-teman bisa merasakan sensasinya bagaimana. Matikan lampu di dalam kamar, gelap. Teman-teman ya, kita pada saat itu kita di atas kasur di ringku, dan tiba-tiba seperti ada seseorang yang ikut serta naik ke atas kasur itu. Nah, kalau kasur spring bed itu ada orang naik ke kasur itu pasti kan bergerak semua, itu goyang kan. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman. Kan saya sendiri tinggal di mes itu, dan pintu udah saya kunci semua. Saya langsung besar. Tapi itulah anehnya saya. Aneh karena udah jelas takut, udah jelas saya sendiri, nggak ada siapa-siapa sih. Tapi saya buka juga tuh selimut, saya buka. Kebetulan kan kasur saya itu kan ukuran nomor 1 kan gede kan. Jadi kalau saya di tepi sini, tepi sini, terus sebelah sini kan masih luas tuh, masih luas. Saya buka, saya tengok ke kanan saya, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa, memang saya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Di situ saya tutup lagi selimut itu, saya tutup lagi. Tapi saya nggak tahan juga teman-teman, nggak tahan juga gitu. Tapi mau bergerak nggak berani. Nah, entah berapa jam, akhirnya saya mendengar dari sebelah kanan saya seperti suara nafas orang yang tengah tidur, ya sedikit mendengkur lah. Nah, kira-kira seperti itu, seperti ada orang yang bernapas yang tengah tidur lah, lelap itu kan. Gila, dalam hati saya ini, aduh. Di situ saya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya baca ayat kursi lah. Nah, di situ malah makin merinding, gila itu dalam hati saya. Tapi saya beranikan dengan perlahan, saya buka selimut, keluar saya dari kamar itu, duduk saya di ruang tamu tuh, saya di sofa sendiri dalam gelapnya malam. Jadi gelap ya, lampu dimatiin. Nah, di saat itu ya kayak film kartun, kalau lagi panik ngambil rokok. Saat itu juga saya kayak gitu juga, ambil rokok, cekes rokok kan. Nah, di saat saya ya masih takut tapi ngerokok nggak berasa, karena memang rokok tutup ini berusaha untuk ngilangin rasa takut tadi. Terus krik, itu bunyi engsel pintu kamar itu bunyi. Ya gimana orang yang buka, memang pintu itu bunyi, kalau dibuka itu tutup pasti bunyi. Iya, ada yang buka pintu kamar itu seperti ada orang yang keluar dari kamar itu. Astagfirullahaladzim. Di situ saya langsung memandang ke arah pintu kamar itu. Di situ kan ada kain jendela, bukan jendela, kan ada kain pintu ya. Saya pasang kain hording ya, pintu saya tuh. Itu bergerak. Gitu. Terus kemudian, saya nggak tahan lagi. Dan kebetulan sih teman saya yang di mes itu, kebetulan saya sempat ya waktu ketika di kolam itu, saya seperti ada lampu mobil datang ke
ke mes. Oh ternyata yang tetangga saya yang sebelah mes saya itu kebetulan beliau itu seorang perwira pamen, komandan saya. Dan malam itu beliau biasanya berangkat ke Pekanbaru ya, ke keluarganya. Tapi minggu itu beliau tidak ke Pekanbaru, tapi memang memutuskan untuk tetap di tempat. Nah, berarti beliau ada di sebelah nih. Sangat kuat lagi. Wah, berdiri dari kursi, berdiri langsung keluar, pintu keluar segedor. Dan izin komandan, saya bilang. Duduk. Ya pasti dong. Jam berapa coba? Jam 1 malam. Nah, jam 1 malam. Otomatis komandan saya tuh terkejut dengan muka yang ya bangun tidur, kemudian dikejutkan orang. Itu ada apa ya? Ada apa? Gitu. Siapa? Di rumah saya ada yang aneh, ada hantu. Kamu nih serius komandan? Ayo mereka nggak percaya. Ya sebenarnya mungkin beliau juga takut ya, ragu juga tuh langkahnya. Cuma mungkin beliau yang namanya juga sudah berusia gitu kan. Jadi ayo tengok. Udah, kan memang bersebelahan, nggak nyampe setengah meter kok, jauh hanya batas dinding. Nah, masuk ke dalam rumah saya, hidupkan lampunya, ceklek terang benderang. Nah, kosong, emang gak ada siapa-siapa, memang gak nampak sama saya juga waktu itu, hanya bayang-bayang itu aja. Mana ya? Nggak ada apa-apa. Demikian beliau itu bertanya ke saya dengan raut wajah ya masih penasaran juga. Benar demi Allah, Dan, tadi bahkan dari kamar ngikutin. Langsung saya duduk di sini, dia juga ngikut ke sini. Emang nggak nampak bayangan hitam aja komandan? Iya, tapi udah nggak ada. Yang namanya hantu, Dan, mungkin nggak nampak sama kita. Nah, di saat saya ngomong kayak gitu tanpa sengaja, kan sofa di rumah saya itu kan yang panjang, yang kecil-kecilnya, yang satu-satunya dua, yang itu jadi yang satu Y letter U. Tanpa sengaja pandangan mata saya tertuju ke kursi yang kecilnya yang satu ini. Di situ ya kebetulan sofa itu warna hitam. Saya ngelihat di joknya itu, di sofa itu basah. Kok basah ini? Gitu kan. Nah, seperti orang yang tengah berpakaian basah kuyup duduk di sofa. Dan itu basah kan sofanya. Nah, seperti itu. Izin mana? Ini tengok. Mana? Kenapa? Ini basah. Ya kenapa? Kalau basah kenapa? Ini tadi nggak basah nih komandan. Ini seperti orang yang basah kuyup duduk di sini. Dan saya nggak duduk di situ komandan. Saya duduk di kursi panjang ini. Disitulah beliau terdiam. Langsung beliau bilang, udahlah, istighfar, berdoa aja. Gimana? Kamu mau tidur di rumah saya aja atau gimana? Wah, saya nggak biasa kan. Jadi pada itu, aduh gimana komandan, saya nggak enak saya tidur di rumah komandan. Kok nggak komandan ya tidur di sini, saya bilang kayak gitu kan. Tapi ya beliau diem aja gitu kan. Saya bukan bercanda, itu memang saya bilang enggak komandan ya tidur di sini. Kayak saya udah dekat sama beliau, udah akrab betul ya. Jadi pada akhirnya sang komandan itu ya udah memutuskan untuk duduk ayah situ menemani saya. Dan ayah saya merasa lega, merasa tenang. Kemudian saya bikin kopi dan kemudian makanan juga ada. Dan akhirnya beliau ya komandan saya tadi kembali ke sebelah ya ke mesnya. Ya alhamdulillah akhirnya malam itu kami lalui berdua di mes itu. Karena saya sendiri memang gak berani saya. Nah, singkat cerita, besok paginya itu tentu saya kan mengantuk, saya gak tidur. Mengantuk. Akhirnya saya tertidur. Jadi saya sempat bermimpi ya ketika tidur itu, tapi ya mimpi-mimpi siang kan udah gak usah bahas kan. Nah, ketika saya terbangun, kira-kira jam berapa ya? Kira-kira jam 10-an saya terbangun sebelum sholat zuhur.
bangun, saya mandi, kemudian saya makan karena memang saya di rumah. Dulu di mes itu ada magicom, nasi ada, lauk itu di kulkas itu ada, tinggal panasin aja. Saya makan, ya setelah mandi ya, kemudian ya santai, kemudian saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itulah saya memutuskan untuk pergi ke rumah seorang ustadz. Memang ada sahabat saya ustadz di daerah Kampung Melayu. Kampung Melayu yang ada di Batu Besar. Beliau itu orang Sumbar, beliau orang Solo, namun ibu tuh atau istrinya tuh orang Pariaman. Beliau itu baik sama saya dan menganggap saya seperti anak angkatnya. Nah, singkat cerita saya tiba di rumah beliau dan saya menceritakan apa yang saya alami. Beliau itu manggut-manggut ya, namanya juga orang tua ya, seorang ustadz mungkin paham lah beliau tuh. Kayak gini, ya udah ya, nanti malam selepas maghrib nggak bapak sholat di masjid yang ada di Polda aja ya. Oh iya pak, ya tunggu. Nah kemudian saya pun pulang ke mes. Kemudian singkat cerita, sebelum maghrib beliau datang, namun ya tidak di masjid akhirnya sholatnya. Ya di masjid. Nah selesai masjid kemudian beliau datang ke rumah saya di mes itu. Di mes itulah beliau seperti sholat ya, kemudian minta pinjam ruangan ya, kamar saya. Kemudian beliau di kamar itu seperti berzikir, berdoa lah. Biasa nggak tahu apa yang beliau lakukan, yang saya tahu, yang saya lihat beliau itu seperti sholat sunnah atau apa. Kemudian berzikir beliau di situ. Selesai berzikir itu beliau kemudian duduk di sofa bersama saya. Kebetulan waktu itu beliau datang sama ibu ya, istrinya. Lalu beliau mulai bercerita, ya sebenarnya begini, di area sini memang dari dulu sebelum dijadikan Polda juga memang sudah dikenal orang nih angker gitu. Angker, jadi kita nggak usah heran lah, namun mereka nggak mengganggu kok, yang penting kita tetap beribadah. Terus demikian beliau berkata. Terus saya sempat memotong nih, nggak sopan kan, Bapak kok kalau memang nggak ganggu kenapa kok Dayat didatangin gitu kan, kenapa Dayat ya dinampain gitu kan, ya mereka itu hanya ingin berteman aja sama kamu ya. Gitu kata beliau. Berteman gimana ya kan, saya mah nggak perlu teman gitu dalam hati saya. Kalau kayak gitu datangnya pun kayak gitu kan aku takutin namanya kan. Waduh Pak, Dayat nggak suka kayak gitu Pak. Nggak apa-apa ya, kamu harus kuat aja Pak. Kalau saya ini seperti Bapak ya mungkin saya kuat. Saya nggak kuat kayak gitu, pakai acara jembur di kolam, pakai ada yang berenang kayak gitu kan. Kok nggak kuat. Terus gimana nih Pak, supaya mereka tuh nggak menunjukkan eksistensinya kepada saya gitu. Kalaupun mau berteman ya udah berteman aja, masing-masing alam gitu. Itu saya ngomong panjang lebar sama beliau. Beliau hanya tersenyum. Ya, setiap makhluk ini pasti ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tenang, ada yang usil gitu. Nah sekarang tergantung di kitanya aja deh gitu. Tapi udah insya Allah mereka nggak mau mengganggu lagi atau nakut-nakutin lagi. Satu, daya tetap jangan lupa sholatnya. Kemudian ya Pak Ustadz itu memberikan seperti air putih, entah bagaimana disiram-siram lah seputar rumah saya. Terus saya juga dikasih air minumnya. Ya Allah alam, mungkin itu cara beliau supaya saya itu tenang dan tidak mendapat gangguan dari hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk menghilangkan kan nggak mungkin, karena di dunia ini juga bukan cuma kita manusia biasa ya. Pasti hal-hal yang gaib pun ada, dan dalam Al-Quran pun jelas dijelaskan ada. Nah, dan singkat cerita beliau pun pulang kembali ke rumahnya.
Dan alhamdulillah sejak saat itu memang ya tetap memang masih ada seperti suara bayangan itu ada, tetapi tidak ada, tetapi ya mereka itu tetap masih ada, nggak jauh di ya, sekitar saya, tapi ya memang nggak seperti sebelumnya sampai dia masuk ke dalam rumah saya, naik ke kasur saya, nggak ada, alhamdulillah. Jadi keberadaan mereka tuh hanya di luar mes, ya di luar. Makanya saya mulai saat itu, apalagi jika saya tengah sendiri, saya sebelum maghrib saya masuk ke rumah. Kalaupun saya pergi ke masjid, ya kan saya pakai mobil ya, saya pakai mobil, masih memang dekat, tapi saya memang pakai mobil, saya nggak punya motor. Saya pakai mobil ke masjid, habis masjid langsung saya kembali ke mes, masuk ke dalam rumah. Itu mes itu ya, jujur mes itu di atas, itu mobil tuh parkir di pinggir jalan depannya ya. Dari mobil itu saya berlari masuk, pernah saya itu hampir jatuh karena saya pakai jubah, berlari saya masuk ke dalam mes. Nah, seperti itu. Alhamdulillah tidak dapat gangguan lagi. Mungkin cuma ini yang bisa saya ceritakan untuk season ini, karena masih banyak lagi kisah-kisah mistis yang saya alami ketika saya tinggal di mes itu. Namun untuk season ini mungkin cukup sampai di sini. Terus dukung channel Kang Asep agar terus berkembang lebih bagus lagi, lebih pesat lagi, sehingga suatu saat nanti sukses, insya Allah akan mengalir kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Jadi bukan saya mencari popularitas, bukan saya mencari kekayaan dan sebagainya, tapi saya ingin mewujudkan harapan saya. Saya ingin membantu banyak orang, namun saat ini kemampuan saya tidak ada. Dengan saya berbuat seperti ini, semoga ada jalannya. Dan dukungan sahabat semua, subscriber semua kepada channel ini, insya Allah kelak menjadi amal jariah buat sahabat semua, subscriber Kang Asep semuanya. Demikian saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya, atau ada kata yang salah. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.